Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Prinsip-prinsip utama dalam menghafal Al-Qur'an diantaranya yang pertama, memperbanyak tilawah Al-Quran. Maksudnya tilawah itu kita membaca Al-Quran menggunakan mushaf dan dengan disuarakan dengan suara yang keras. Jadi bukan membaca di dalam hati tanpa menggunakan mushaf. Nah, kenapa kita perlu memperbanyak tilawah? Karena dengan kita sering membaca Al-Quran dengan suara yang keras, secara visualisasi kita itu akan terbiasa melihat huruf-huruf di dalam Al-Quran. Kemudian kita juga terbiasa untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, ketika kita sudah terbiasa dengan Al-Quran, harapannya itu juga akan mempermudah kita dalam menghafalkan Al-Quran. Rasulullah SAW mengajarkan kita sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa beliau bersabda, Allah berfirman, barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran dan berzikir padaku daripada meminta atau berdoa padaku, akan aku berikan dia sesuatu yang lebih baik daripada apa yang aku berikan pada orang yang berdoa padaku. Dan keutamaan firman Allah dibanding seluruh kalam yang lain adalah semisal keutamaan Allah di atas seluruh. Nah, atas dasar hadis qudsi ini disunahkan untuk kita memperbanyak tilawah Al-Quran. Kalau lidah, hati, pikiran, mata, dan perasaan kita itu sudah terbiasa membersamai Al-Quran dalam keseharian kita, insya Allah itu akan mempermudah kita dalam menghafal Al-Quran. Misalnya nih, yang tadinya kita tuh butuh waktu 1 jam untuk menghafal 5 baris gitu, nanti insya Allah lama-lama misal untuk menghafal 10 baris cuma butuh waktu 40 menit, atau nanti semakin ada kemajuan untuk menghafal 15 baris cuma butuh waktu setengah jam. Ya, insya Allah ya, dengan kita istiqomah membersamai Al-Quran, itu juga akan mempermudah kita dalam menghafalkan Al-Quran. Kemudian, prinsip dalam menghafal Al-Quran yang kedua yaitu tajwid yang utama, maqamat penyempurnanya. Apa itu tajwid dan apa itu maqamat? Tajwid diambil dari kata jawada yang bermakna memperbagus dan memperindah. Secara istilah, Imam Muhammad bin Al-Jazari dalam Manzumah Al-Jazariyahnya mengatakan, memberikan setiap huruf haknya atau makhrajnya dan mustahaknya atau sifatnya, juga mengembalikan setiap hukum pada huruf aslinya. Sedangkan maqamat secara bahasa berarti posisi. Secara istilah bermakna memposisikan suara pada posisi-posisi tertentu sesuai lagu atau tangga nada. Jika seorang penghafal Al-Quran itu kurang memperhatikan tajwid ketika mereka itu menghafalkan gitu, kemudian ketika suatu hari itu hafalannya sudah semakin bertambah, sudah semakin banyak gitu, sedangkan dia itu tidak menyadari kalau hafalannya itu bacaannya sebenarnya ada yang kurang tepat, itu nanti di kemudian hari itu akan sulit untuk diperbaiki. Kenapa seperti itu? Ya karena lidah kita itu sudah terbiasa mengucapkan hal-hal yang sebenarnya itu salah, tapi kita tahunya itu tuh benar. Ketika suatu hari dikoreksi seperti itu, ya sulit untuk diperbaiki lagi karena kita sudah terbiasa seperti itu. Prinsip dalam menghafal Al-Quran yang ketiga yaitu guru yang mengarahkan. Dalam menghafal Al-Quran itu berbeda ya dengan kita tuh belajar ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu pengetahuan yang lainnya, di mana kita itu bisa belajar sendiri gitu, bisa otodidak. Nah, Al-Quran itu beda. Misal nih kita itu menghafalkan, sebelum menghafalkan Al-Quran, ya tidak lantas ya udah cukup di kita, tapi kita itu perlu guru, ya istilahnya tempat kita untuk menyentorkan hafalan kita. Karena kalau kita menghafal sendiri, kita itu ya tidak bisa menilai, tidak tahu di mana barangkali ada kesalahan kita dalam mengucapkan setiap ayat-ayat Al-Quran seperti itu. Jadi salah satu pentingnya adanya seorang guru ya untuk mengoreksi hafalan kita gitu. Rasulullah SAW juga berguru pada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril juga berguru pada Allah dalam menerima wahyu. Nah, kenapa sih kok Allah nggak langsung menurunkan wahyu itu pada Rasulullah gitu, tidak langsung menurunkan Al-Quran langsung pada Rasulullah? Kenapa sih seperti itu? Nah, hikmahnya itu
Ya, untuk kita para penghafal Al-Quran itu supaya ketika kita tuh dalam belajar kemudian dalam menghafal Al-Quran, kita itu berguru seperti itu. Selanjutnya, prinsip dalam menghafal Al-Quran yang keempat yaitu teman yang menguatkan. Nah, kenapa sih kita tuh perlu teman? Ya, karena dengan kita tuh memiliki teman yang satu frekuensi untuk sama-sama bisa menghafal Al-Quran, yaitu akan memotivasi kita untuk terus istiqomah menghafal Al-Quran. Misalnya nih, misal di keseharian kita, contohnya misal kayak bertanya, udah sampai mana hafalannya? Atau gimana nih hafalannya, udah lancar belum misalnya. Nah, dengan pertanyaan seperti itu nanti akan semakin menguatkan kita gitu. Misalkan kita tuh hafalnya baru misal setengah juz atau satu juz, terus kita tuh tanya ke teman kita, hafalannya udah berapa? Ya bismillah ya, OTW 5 juz misal. Kan langsung biasanya nanti diri kita kayak secara ya alamiahnya mungkin kok si dia udah 5 juz, ya Allah kok masih segini-segini aja. Ayo diriku semangat, ayo wahai diriku, ayo semangat. Dia aja semangat loh, teman kita aja semangat loh, masa aku gini-gini aja. Nah, itulah pentingnya kita tuh memiliki teman yang satu frekuensi, yaitu yang sama-sama ingin mendapat ridhonya Allah dengan menghafalkan Al-Quran. Lalu, prinsip yang kelima dalam menghafalkan Al-Quran yaitu luruskan niatmu, tegakkan tekadmu. Kenapa sih niat itu penting? Ya karena kan segala sesuatu itu tergantung niatnya. Balasan yang kita terima juga tergantung niat kita. Terus niat kita dalam menghafal Al-Quran itu apa sih? Sebenarnya kenapa sih kita tuh sangat ingin gitu bisa menghafal Al-Quran? Alasan kita menghafal Al-Quran seperti ingin dapat beasiswa, membahagiakan orang tua, itu kan sesuatu yang tidak selalunya eksis, nggak konsisten keberadaannya. Kapanpun bisa Allah ambil seperti itu. Ya karena kita tuh bergantung pada sesuatu yang tidak selalunya itu ada gitu, kapanpun itu bisa hilang. Ya semangat kita pun ya akan sangat mudah untuk hilang, akan sangat mudah untuk menguap gitu. Nah, kira-kira yang paling tepat yang bisa kita jadikan niat atau motivasi kita dalam menghafal berarti ya Pak? Ya karena kita ingin atau kita berorientasi itu hanya mengharap ridho Allah, hanya karena lillahi ta'ala dalam menghafalkan Al-Quran. Jika kita memang bergantung, jika kita memang memasrahkan semuanya kepada sesuatu yang kekal, insya Allah kita dalam menghafal Al-Quran juga tidak akan ada alasan bagi kita untuk berhenti dalam menghafal, memurojaah, dan membersamai Al-Quran sepanjang hidup kita. Semua itu kembali lagi pada orientasi kita, yaitu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, itu tadi sedikit informasi yang saya bagikan dengan teman-teman sekalian mengenai prinsip dalam menghafalkan Al-Quran. Dan dari yang tadi saya sampaikan itu, saya mengutip dari buku berjudul Kun bil Qur'ani Najman karya Kak Muhammad Saiful Basir. Salah satu prestasi beliau itu juara tahfidz 30 juz ASEAN Pasifik dan juga tafsir bahasa Arab nasional. Selengkapnya teman-teman bisa membaca hal-hal yang berkaitan dengan seputar menghafal Al-Quran dan yang lebih dari itu, tapi masih berkaitan dengan menghafal Al-Quran, yaitu bisa baca di buku ini ya. Dan disclaimer, ini sebenarnya bukan di endorse ya, hanya ingin berbagi dengan teman-teman yang sedang berjuang menghafalkan atau memutkinkan hafalannya. Harapannya dengan membaca buku ini akan semakin membuka wawasan kita, juga insya Allah semoga bisa meluruskan kembali niat kita, menguatkan kembali kita dalam menghafal Al-Quran. Satu pesan yang juga menjadi closing statement dari video ini yang saya kutip dari buku ini yaitu, jika kamu ingin berbicara dengan Allah, maka salatlah, dan jika kamu ingin Allah berbicara denganmu, bacalah Al-Quran. Syukran ala istimamikum. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya dalam menyampaikan beberapa hal tadi. Sesungguhnya kesempurnaan itu milik Allah dan kekurangan itu asalnya dari saya. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.